Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang prinsip-prinsip daripada ekonomi teknik. Pada pertemuan sebelumnya, saudara sudah mengerti terhadap apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi teknik, kemudian bagaimana manfaat daripada ilmu ekonomi teknik, tujuannya, kemudian ruang lingkup, sampai terakhir adalah tugas saudara cukup bagus setelah Bapak periksa ya terhadap beberapa kode-kode atau definisi-definisi umum dari ekonomi teknik, mulai nanti dari present world, kemudian future world, sampai kepada analisis sensitivitas. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya dengan judulnya adalah prinsip-prinsip di dalam ekonomi teknik. Oke, kita mulai. Kita ketahui bahwasannya kompetensi yang akan saudara peroleh pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah saudara bisa memahami konsep dan tujuan dipelajarinya ekonomi teknik. Kemudian memahami konsep efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi dari suatu sistem kerja. Kemudian kompetensi berikutnya menyadari perlunya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam setiap keputusan teknik, mengetahui berbagai jenis biaya, mampu menghitung biaya produksi dengan berbagai metode, serta kompetensi terakhir adalah saudara mampu melakukan metode analisis biaya dalam kegiatan produksi. Nah, analisis ekonomi itu merupakan analisis yang mempelajari hubungan antara biaya atau cost dengan manfaat yang akan diperoleh atau benefit. Di mana dalam prinsipnya ekonomi itu, suatu usaha untuk memperoleh keuntungan pada setiap siklus kegiatan usaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini saudara sudah paham ya. Kemudian, dalam proses pengambilan keputusan atau decision making untuk menghasilkan yang efisien dan efektivitas dari beberapa alternatif yang ada. Nah, kemarin kan kita sudah buat desain tekniknya ya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ataupun sebuah proyek dari beberapa alternatif kita pilih baik 1 sampai dengan alternatif ke N dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada itu adalah dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektivitas. Nah, dari di sini dalam ekonomi teknik ada beberapa problem yang akan kita bagi ke dalam 3, yaitu adalah simple problem, itu problem biasa. Kemudian intermediate problem, problemnya lebih luas daripada yang di atas. Terakhir adalah yang agak berat, itu adalah complex problem. Nanti kita analisis secara apa dari permasalahan yang besar secara ekonomi teknik dalam proses pengambilan sebuah keputusan atau decision making. Orang yang mengambil keputusan disebut dengan decision maker. Oke, ya. Apa itu perbedaan antara problem yang ada dalam ekonomi teknik tadi? Ada yang simple problem, ada yang intermediate problem, dan ada yang complex problem. Simple problem itu adalah mendapatkan suatu solusi, tidak membutuhkan banyak waktu atau tidak membutuhkan banyak usaha. Contohnya membayar secara cash atau pakai kredit card dalam melaksanakan sesuatu kegiatan di dalam proyek misalnya. Kalau intermediate problem, tingkat kompleksitasnya lebih tinggi dan masalahnya bersifat ekonomi. Contohnya membeli atau kegiatan sewa menyewa. Kemudian yang complex problem, gabungan dari ekonomi, politik, dan humanistik. Contohnya, anggaran tahunan perusahaan adalah alokasi sumber daya dan semua proyek dievaluasi secara ekonomi. Nah, proses anggaran juga sangat dipengaruhi oleh non-ekonomi, kekuatan seperti adanya perebutan kekuasaan, keseimbangan geografis, dan dampak pada individu, program, dan laba. Bahkan untuk perusahaan multinasional, kepentingan nasional untuk perlu dipertimbangkan. Nah, ini salah satu contoh complex problem. Nah, ekonomi teknik itu seperti pada pertemuan pertama yang sudah kita sampaikan, merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang menjelaskan bagaimana metode menilai suatu desain teknik yang direncanakan layak atau secara ekonomis menguntungkan untuk direalisasikan atau tidak layak secara non-ekonomis untuk juga kita realisasikan. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah aktivitas yang berorientasi pada proses untuk mendapatkan keuntungan atau profit dengan adanya perbedaan nilai manfaat atau value dari suatu objek akibat adanya perbedaan waktu, tempat, sifat, atau kepemilikan terhadap objek tersebut. Sedangkan nilai ekonomi tergantung dari hukum kebutuhan dan ketersediaan yang kita kenal dengan
teori supply dan teori demand. Nah, itu tidak kita kaji ya, tapi saudara sudah paham itu. Kemudian, kegiatan ekonomi dipandang dari sistem produksi itu dimulai dengan adanya input. Nah, input itu adalah yang bernilai ekonomis. Kemudian kita proses dalam rangka memperbaiki nilai ekonomisnya. Outputnya adalah berupa produk sehingga nilai ekonomisnya itu bisa diterima atau tidak. Nah, misalnya kita lihat suatu barang dan jasa dikatakan langka pada suatu ketika apabila kita baca hubungan grafik antara demand dengan supply. Ya. Sedangkan kegiatan teknik itu adalah berorientasi pada proses perbaikan atau perubahan sifat maupun bentuk dari benda-benda alam dalam rangka mendapatkan manfaat yang lebih baik. Nah, misalnya seorang engineer, dia merancang sebuah aktivitas teknik dalam rangka menghasilkan sesuatu produk dari kegiatan yang ia lakukan. Nah, misalnya dalam supaya menghasilkan nilai yang efektif dan efisien dari rancangan yang dihasilkan. Maka di dalam ekonomi teknik itu juga merupakan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dari perhitungan nilai-nilai ekonomis yang terkandung dalam rencana kegiatan engineering. Jadi ilmu ekonomi teknik itu ada juga sebagai sarana pendukung keputusan atau tadi prosesnya decision making. Proses pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik seperti ini sudah kita bahas kemarin ya, mengidentifikasikan persoalan, merumuskan tujuan, mengumpulkan data, sampai terakhirnya adalah melakukan implementasi terhadap alternatif yang kita ambil. Nah, misalnya seperti ini ya, ini sudah kemarin ini. Nah, sekarang ada 3 atau 4 konsep yang harus saudara perhatikan dalam menggunakan prinsip-prinsip ekonomi teknik. Pertama, efektivitas, yaitu ukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan efisiensi, ukuran tingkat penghematan pemakaian sumber daya atau input dalam suatu proses. Sehingga meningkatkan produktivitas, di mana ukuran yang menjelaskan seberapa besar rasio antara tingkat pencapaian tujuan dengan pemakaian sumber daya. Maka, dari kegiatan produktivitasnya, apakah dia menghasilkan optimal atau tidak. Optimal itu suatu nilai yang terbesar ataupun terkecil akibat adanya hubungan yang tidak linear antara dua variabel yang saling berpengaruh. Nah, di mana dalam mata kuliah ini juga terdapat antara perbandingan efektivitas dengan efisiensi yang kita kenal dengan istilah produktivitas. Ya, ini kondisi optimum dan kondisi optimal. Kemudian kemarin saudara sudah tahu ya, cash flow apa kemarin? Nah, cash flow itu adalah tata aliran uang masuk dan uang keluar per periode waktu pada suatu perusahaan. Di mana cash flow itu ada 2, cash in dan cash out. Kalau in artinya ya uang masuk berasal dari penjualan. Kalau out adalah keluar, berarti kumulatif dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk selama kegiatan proses produksi. Di mana komponen utama cost cash flow itu ada investasi, ada operational cost, biaya operasional, ada maintenance cost, ada biaya pemeliharaan, dan ada benefit. Nah, ini kemarin ya, mana yang investasi, mana yang tingkat suku bunga, mana yang present, mana yang future. Berarti saudara sudah paham ini. Ya, kemudian pada prosesnya itu kita lihat adalah ada konsep-konsep biaya. Ya, ada yang kita kenal dengan biaya, kemudian ada yang kita kenal dengan pengeluaran. Nah, ini sudah saudara bahas. Ya. Nah, kemudian biaya berdasarkan kelompok sifatnya ada biaya investasi, ada biaya operasional, dan ada biaya perawatan. Kemudian biaya berdasarkan produknya ada biaya pabrikasi, ya, terdiri dari bahan langsung, direct material, direct labor, indirect material, indirect labor, fabrication overhead cost atau biaya tidak langsung. Kemudian ada biaya komersial. Nah, ini biaya-biaya nanti kita di ekonomi teknik hanya menganalisisnya saja. Ya, jadi biaya berdasarkan volume, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nah, ya, nah, kita masuk contoh soal. Ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan kosen dan daun pintu, kontraktor karya kreatif dihadapkan pada pilihan membeli konsen dan daun pintu siap atau membuat sendiri. Jika dibeli dengan harga siapnya adalah 450.000 per buah, dan jika dibuat sendiri biayanya terdiri dari harga kayu seperti 950.000 per meter kubik, upah kepala tukang 50.000 per hari, upah tukang 40.000 per hari, dan pekerja adalah 35.000 per hari. Nah, tiap unit kosan dan daun pintu dibutuhkan 0,25 hari kerja kepala tukang. Dari soal cerita ini, maka saudara harus sederhanakan dengan menggunakan matematika sederhana ya. Nah, kita lihat, misalnya ini,
Mana tadi yang biaya variabel? Ya, biaya variabel itu terdiri dari bahan kayu, upah kepala tukang, dan upah pekerja. Ini kita kenal dengan variable cost ya. Nah, itu biaya variabel itu adalah biaya yang dikeluarkan dalam setiap aktivitas. Kemudian biaya tetap berupa los kerja, pengadaan. Jadi total biaya tetapnya adalah 3.700.000. Maka total biaya keseluruhan adalah variable cost tambah dengan peak cost. Jadi totalnya adalah 9.832.500 datangnya dari variable cost seperti tadi. Biaya variable cost-nya adalah 278.750 ya. Oke. Setelah itu dikalikan dengan berapa konsen yang dihasilkan. Nah, kemudian termasuk biaya tetapnya adalah 3.100.000 sehingga total cost-nya adalah 9.832.500. Nah, sekarang silahkan saudara latihan ya. Seperti tadi caranya buat matematika sederhana dari soal cerita yang ada. Nah, di sini adalah pengeluaran bengkel perabot Bapak kreatif dalam 1 bulan terakhir ya. Beli 1 meter kubik kayu 700.000, 6 lembar triplek, kemudian paku, kemudian depresiasi mesin dan fasilitasnya. Jika semua bahan yang dibeli adalah habis terpakai, maka kelompokkanlah pengeluaran berdasarkan biaya primer dan overhead. Hitung biaya produksi untuk 1 unit meja, kelompokkan biaya berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ya, ini Anda kerjakan dulu. Nanti kalau ada yang tidak paham, silahkan saudara tanya. Ya, nanti jawabannya akan Bapak berikan seperti apa. Oke, silahkan 25 menit untuk Anda kerjakan secara perorangan dulu. Nanti akan kita beri jawaban secara bersama-sama. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan jawabannya betul ya. Oke, silakan. Jadi, kalau kita lihat jawabannya ini. Ya, biaya primer dan biaya overheadnya 1 meter kubik kayu tadi berapa? 700.000 ya. 6 lembar triplek sehingga jumlah biaya primernya 2.450. Ada betul? Oke. Kemudian biaya overhead itu terdiri dari biaya overhead itu adalah biaya yang dikeluarkan ya. Beli paku, gaji kepala tukang, bayar rekening listrik sehingga jumlah biaya overheadnya adalah 1.950. Sampai sini betul? Oke. Kemudian biaya produksi 1 unit meja adalah 176. Datangnya dari total biaya produksi kemudian dibagi dengan jumlah unit produksi yang dikerjakan yaitu 25 unit meja. Ya, seperti ini. Jadi artinya adalah 176. Kemudian biaya tetap dan biaya variabel seperti yang sudah dikelompokkan, kita dapatkan biaya tetapnya 1.680. Oke ya. Kemudian sehingga didapatkan biaya variabel cost-nya adalah 108.800 per unit. Oke. Nah, untuk latihan 2, silakan Anda kerjakan di rumah dengan cara yang sama seperti tadi. Oke? Ada pertanyaan? Enggak, cukup jelas ya dari apa yang Bapak sampaikan tadi. Ya, baik. Untuk tugas latihan 2 ini silakan Anda kerjakan. Nanti kalau ada apa-apa silakan Anda pertanyakan ya. Karena kita juga menyusun cash flow untuk 5 periode ke depan. Jika jadwal produksinya berturut-turut adalah 1.500, 2.000, 2.600 dan 3.000 unit. Oke? Baik, mudah-mudahan saudara bisa memahami lebih lanjut. Kalau seandainya ada yang meragu, silakan diputar video ini berulang-ulang sehingga kalau ada tidak jelas, nanti boleh Anda hubungi Bapak ya melalui via WhatsApp ataupun secara telepon. Demikian Bapak ucapkan terima kasih pada pertemuan kali ini. Semoga saudara bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dan lancar. Dan Bapak tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk saudara.